Shalom dan selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat beribadah pada malam hari ini Persekutuan Kaum Pria Gereja Pok Jemaat Laharoi. Kiranya ibadah kita saat ini boleh membawa berkat bagi hidup beriman kita. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita masuk dalam panggilan beribadah. Puji dan syukur kita naikkan ke hadapan Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan, kemurahan yang dilimpahkannya kepada kita. Saat ini kita merasakan cinta kasih Tuhan dalam ibadah persekutuan kaum pria Gereja Pok Laharoi malam ini. Allah memberkati kita, Allah mengasihi kita, Allah senantiasa menuntun dan menyertai langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, kata sang pemazmur, pujilah Dia dengan segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mari kita mengangkat pujian dari NKB nomor 5, ayat yang pertama dan kedua. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Kita masuk pada votum dan salam. Allahku, kami hendak bersyukur kepadamu. Allahku, kami hendak meninggikan Engkau, bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau baik. Kesetiaan-Mu membuat kami boleh melalui hari demi hari dalam kebersamaan yang indah di dalam Tuhan. Terimalah kerinduan kami kepadamu, kiranya ibadah ini boleh berlangsung dalam kuasa dan pemeliharaan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Anugerah dan kesetiaan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah saat ini. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita melukai hati Tuhan, bahkan sesama kita. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh rasa sesal dan malu, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, karena dosa kami besar di hadapan-Mu dan sesama kami. Palingkanlah wajah-Mu pada kami, serta karuniakanlah kasih setia-Mu pada kami. Lepaskanlah kami dari kehendak
untuk melawan segala perintah-Mu. Peliharalah dan tolonglah kami. Janganlah kami mendapat malu, karena kepada Tuhan saja tempat kami berlindung. Dan biarkanlah kebenaran-Mu mengawali hidup kami, serta keluar masuk kami menantikan di Kau ya Tuhan. Amin. Setelah kita mengaku akan segala dosa serta kesalahan kita, dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang terambil dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, biarlah kita diperdamaikan dengan sesama, saling mengampuni dan turut mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Mari kita merespon berita anugerah pengampunan dosa dengan mengangkat pujian NKB nomor 17 ayat yang pertama. Agunglah kasih Allahku. Kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Kaum pria yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang akan melayani kita pada ibadah kaum pria malam hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Namun sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman, mari kita mohon kuat kuasa Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Padamu ya Allah Bapa di surga, pada malam hari ini kami datang menundukkan kepala, menutup mata kami, tetapi hati kami senantiasa menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mensyukuri atas segala kasih pemeliharaan Tuhan yang senantiasa berlaku di dalam setiap langkah kehidupan kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga, kalau malam hari ini Tuhan boleh menyempatkan kami sebagai persekutuan kaum pria Jemaat Poklah Heroi untuk beribadah, berbakti kepada-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah boleh tuntun kami semua sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Kami akan membuka sebagian kecil daripada firman-Mu. Tapi siapakah kami Tuhan? Kami adalah umat-Mu yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kecemaran dosa. Kami tidak layak untuk datang di hadirat-Mu. Tapi terima kasih karena kuasa Roh Kudus-Mu di dalam Yesus Kristus senantiasa menopang hidup kami, senantiasa mengasihi kami,
sehingga kami boleh dilayakkan untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Bapa di surga, anak-anak-Mu, kaum pria yang sudah siap untuk menyambut dan mendengarkan berita firman-Mu di dalam Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah datang berdoa dan bermohon kepadamu. Haleluya, amin. Yesaya pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang kelima, bunyi firman Tuhan demikian: Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam setiap kehidupannya. Amin. Kaum pria yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk merespon pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita memuji Tuhan dari NKB nomor 116, baitnya yang pertama, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kaum pria yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari berikut pembacaan kita malam hari ini, saya akan memberi sebuah judul untuk kita renungkan bersama, yaitu janji Tuhan tidak batal. Janji Tuhan tidak batal. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, ketika menghadapi situasi politik yang tidak stabil, keadaan ekonomi tidak menentu, lapangan pekerjaan menjadi langka, dan banyak lagi persoalan hidup yang menantang kehidupan kita. Orang sering berkata, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Nah, demikianlah keadaan yang dialami oleh umat Israel dan Yehuda
pada awal pelayanan Nabi Yesaya. Pada saat itu posisi mereka terhimpit oleh dua kekuatan besar, yaitu kerajaan Mesir di selatan dan kerajaan Asyur di utara. Mereka seperti berada di ujung tanduk, karena dalam perhitungan di atas kertas mereka tidak akan mampu menghadapi serangan Asyur yang sudah di depan mata mereka. Situasi sosial politik yang terjadi pada masa itu tentunya membuat penduduk Yehuda tertekan, cemas, dan takut terhadap ancaman serangan Raja Asyur yang datang sewaktu-waktu. Secara rohani, kaum pria kekasih Tuhan, mereka tentu juga mempertanyakan sejauh mana campur tangan Tuhan dalam masalah ini. Mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi pada umatnya? Dalam kecemasan seperti itu, Nabi Yesaya menguatkan umat Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, yang kekuasaannya jauh melebihi dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Kaum pria kekasih Tuhan, persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup bisa menimbulkan perasaan tertekan, cemas, takut, dan putus asa. Bahkan jika masalah itu tidak kunjung usai, kita mungkin juga mulai mempertanyakan keberadaan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bila semua itu kita alami, cobalah berhenti melihat diri kita hanya sebagai korban yang tidak berdaya. Pusatkanlah perhatian kita pada rencana dan janji Tuhan, sambil kita menghitung berkatnya, maka kita pasti akan lega. Kau pria yang sama-sama dikasihi dan diberkati Tuhan. Nah, ketika kita sudah menghadapi tantangan persoalan kehidupan ini, termasuk tekanan ekonomi, termasuk politik, penderitaan, malapetaka, sakit penyakit, terkadang membuat kita cemas, takut, putus asa, dan bingung. Tak tahu lagi apa yang hendak kita mau lakukan. Nah, mari kita melihat tentang pelayanan Nabi Yesaya. Pada awal pelayanan Nabi Yesaya, kerajaan Israel dan Yehuda adalah kerajaan-kerajaan yang sedang dirundung ketakutan, dirundung kecemasan. Dan pada masa itu, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda adalah kerajaan-kerajaan yang sangat lemah. Mereka seperti berada di ujung tanduk karena terancam serangan Asyur, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itulah Yesaya diutus menghiburkan dan menguatkan iman umatnya. Tuhan adalah Allah dan hidup dan berkuasa. Kelak Tuhan juga akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa. Dan bila semua itu terjadi, peperangan akan berhenti dan kedamaian akan datang. Selama menantikan pemulihan,
yang akan dinyatakan Tuhan. Apa yang mereka harus lakukan menurut pembacaan kita tadi? Yang perlu mereka lakukan adalah tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Nah, dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, kita akan mengalami banyak pergumulan. Kita akan mengalami penderitaan. Kita akan mengalami penistaan. Penganiayaan. Dan banyak lagi masalah yang sulit kita pecahkan. Ingat, rencana Tuhan tidak pernah batal. Kapanpun dan dimanapun, rencana keselamatan secara sempurna Tuhan sudah siapkan bagi kita. Justru yang perlu kita lakukan adalah teruslah berjalan di dalam terang Tuhan. Berjalan di dalam terang Tuhan adalah tetap melakukan kehendak Tuhan yang harus kita utamakan, untuk menuntun kepada kebenaran sebagai tanda kesiapan kita untuk menanti kedatangan Sang Juru Selamat, menanti janji yang sudah disampaikan kepada umatnya, termasuk saya dan bapak-bapak sekalian. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, pergumulan dunia yang terjadi saat ini, di mana pandemi virus corona sudah menelan beribu-ribu korban, bahkan sampai jutaan umat manusia. Dan tanpa kita sadari bahwa Tuhan sedang merancang peremajaan akan dunia dan umatnya. Tuhan menginginkan dunia ciptaannya ini muncul tunas-tunas baru yang menghasilkan pemandangan yang indah di mata Tuhan. Kalau kita membaca Yesaya 4 pasalnya yang kedua dan pasalnya yang keempat, bahwa Tuhan akan menumbuhkan tunas yang dapat mempermainkan dan mempermuliakan Tuhan. Ayat yang keempat di dalam Yesaya mengatakan bahwa Tuhan akan membersihkan noda kotoran pada putri Sion. Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, sehingga rasa cemas, ketakutan, putus asa tidak selalu menghantui kita, karena janji Tuhan tidak akan pernah batal. Kaum pria yang sama dikasih Tuhan, dunia perlu dipulihkan. Karena itu dunia harus tetap mengakui Tuhan sebagai Tuhan Sang Pencipta, pemilik dunia ini.
bahwa Tuhan yang akan merancang segala sesuatunya. Dan Tuhan lebih berkuasa daripada dewa-dewa. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, nah sebagai umat pilihan Allah, mari kita siap untuk membuka diri dan hati kita untuk dibaharui, untuk diremajakan oleh Tuhan sebagai tanda kesiapan kita untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dan juga menggenapi akan janjinya. Mengakhiri perenungan singkat malam hari ini, ada sebuah cerita. Seorang guru berkata kepada murid-muridnya dalam kelas, "Anak-anak, saya mau ke kantor sebentar, dan saya usahakan tidak akan lama kembali ke kelas ini." Setelah 40 menit, guru itu kembali secara tiba-tiba. Saat itu ada beberapa siswa berlarian ke sana kemari. Sebagian tidur di meja, dan yang lainnya berdiri di atas meja. Hanya Stephen dan 2 kawannya yang sedang mengerjakan tugas yang guru telah berikan tadi. Soal matematika telah diberikan kepada siswanya sebelum guru tersebut masuk ke dalam kantor. Apa yang terjadi, kaum Bapa, kaum Buddha dikasih Tuhan? Mereka panik. Murid-murid yang mentaati perintah gurunya merasa senang atas kembalinya guru masuk ke dalam kelas. Namun sebaliknya, yang tidak mengerjakan tugasnya merasa kaget dan panik. Alkitab memberitakan bahwa Yesus yang sudah terangkat ke surga akan datang kembali. Kabar kedatangan kembali Yesus itu bisa disebut kabar baik, bisa disebut kabar buruk. Tergantung kepada saudara dan saya mendengarnya. Kabar buruk itu berlaku bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan, karena kedatangan Tuhan secara tiba-tiba, sehingga mereka tidak luput dari kebinasaan. Kedatangan Tuhan adalah kabar baik bagi umat Tuhan. Ada 2 alasan, saudara-saudara, sehingga kedatangan Yesus itu adalah kabar baik. Yang pertama, karena kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang.
Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kecemasan. Tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Kita tidak lagi panik pada saat Kristus datang seperti pencuri yang tak ketahuan. Yang kedua, meskipun kedatangan Tuhan Yesus yang kedua terjadi secara tiba-tiba, seharusnya kita tidak perlu khawatir. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu kaum pria, kaum bapak kekasih Tuhan, janganlah tidur, tetapi berjaga-jagalah. Tetaplah melakukan kehendak Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah di dalam kekudusan, yang menandakan bahwa kita adalah orang beriman yang akan menerima kemuliaan akan kedatangan Yesus Kristus. Karena itu kaum pria kekasih Tuhan, janganlah seperti murid yang ditinggalkan gurunya tadi. Jangan berlarian ke sana kemari, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadilah seperti Stephen yang mendengarkan pesan guru untuk mengerjakan pekerjaan matematika yang diberikan. Oleh karena itu, ketiga murid yang mengerjakan soal matematika tadi, dia merasa senang pada saat gurunya datang tiba-tiba ke dalam kelas. Kaum pria kekasih Tuhan, jadikanlah pribadi kita untuk menjadi pribadi yang selalu siap mempertanggungjawabkan anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita, hingga akhirnya kita tidak akan pernah gentar kedatangan Tuhan ke dalam dunia, karena sesungguhnya kita telah dan selalu mempersiapkan kehidupan kita secara benar di hadapan Allah. Bersiaplah senantiasa menanti kedatangan Kristus. Jangan tidur, karena janji Tuhan tidak pernah batal. Terpujilah Kristus. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, dengarkanlah amanat persembahan yang terambil dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 133 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Syukur padamu ya Allah.
Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Kaum pria yang sama-sama dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih di hadirat-Mu ya Allah, karena Engkau telah boleh menyapa kami lewat firman-Mu. Kiranya boleh menjadi berkat dan sukacita bagi kami kaum pria malam hari ini. Jadikanlah kami sebagai pendengar dan pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga di saat kami menapak kehidupan ini yang Tuhan masih anugerahkan, kami tetap mempersiapkan diri dan hati kami untuk menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua, untuk datang menjemput setiap umat-Nya yang selalu setia mengagungkan dan memuliakan Engkau di dalam kehidupannya. Biarlah firman-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi tongkat yang setia, yang selalu menuntun setiap perjalanan kami. Dikala kami menjalani aktivitas kehidupan kami sehari-hari sebagai kaum bapa, sebagai kepala keluarga, bahkan sebagai iman rumah tangga kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih kalau Engkau sudah hadir menyapa kami lewat firman-Mu malam hari ini, sehingga kami tetap taat dan setia untuk memikul salib-Mu, walaupun kami senantiasa menghadapi segala tantangan pergumulan hidup kami ini. Tetapi kami mengucap syukur bahwa hingga saat ini Tuhan selalu setia di dalam ketidaksetiaan kami. Tuhan selalu membuka waktu bagi kami sekalian untuk tetap hadir beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa untuk pergumulan kehidupan kami sebagai kaum pria dan sebagai kepala rumah tangga di dalam keluarga kami. Bekalilah kami firman-Mu ini Tuhan,
supaya kami senantiasa menjadi kaum pria yang taat dan setia di hadapan-Mu. Persiapkanlah dan bukalah hati kami Tuhan, untuk Engkau ubah, Engkau perbaharui, bahkan remajakan, sehingga kami menjadi tunas yang baru yang dapat mempermaikan dan memuliakan Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk persekutuan kaum pria jemaat Poplar Heroik. Kami berdoa untuk ketua Bapak Yani Sambo yang menjadi nakoda bagi persekutuan kaum pria jemaat Poplar Heroik. Anugerahkan hamba-Mu ini kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan jasmani, terlebih kekuatan rohani di dalam mengembangkan tugas pelayanannya yang Tuhan telah percayakan. Saudara-saudara kami yang terlibat di dalam kepengurusan, Tuhan juga senantiasa memberkati mereka semua, memberkati keluarga mereka masing-masing, sehingga di dalam menjalankan tugas yang mulia ini mereka selalu didukung, ditopang oleh istri dan anak-anak, sehingga mereka tetap yakin bahwa jika Tuhan yang ada tetap setia memberikan janji bahwa suatu saat akan datang kembali, maka jadikanlah kami menjadi pendengar dan pelaku akan janji Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, Gereja Poplar Heroik. Berkati Gembala Sidang Ibu Pendeta Deborah Tiku Ampulembang, Master Teologi. Berkati para majelis penatua diaken di dalam melayani jemaat-Mu di Poplar Heroik, sehingga jemaat-Mu ini Tuhan senantiasa tumbuh sebagai tunas yang selalu indah dipandang Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga akan menghapus setiap noda-noda kotoran, dosa-dosa kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, seperti kotoran, noda-noda kotoran Putri Sion yang Tuhan hapuskan, sehingga tidak ada lagi bangsa melawan bangsa, tidak ada lagi peperangan di muka bumi ini. Jadikanlah dunia dan umat-Nya ini Tuhan untuk tetap setia memuliakan Engkau di dalam setiap kehidupannya. Biarlah para pemimpin dunia ini Tuhan mengagungkan Engkau, bahwa Engkaulah yang menciptakan dunia ini, Engkau yang merancang kesejahteraan bagi bangsa-bangsa, dan hindarkanlah segala pergolakan dunia Tuhan, sehingga kami umat-umat-Mu, terlebih khusus umat ketebusan-Mu, dapat dengan leluasa damai sejahtera di dalam memuji mempermuliakan Engkau. Kami berdoa bagi kaum pria yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan Engkau hadir menyapa mereka, sembuhkan mereka Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati tangan-tangan para medis
obat-obatan, makanan, minuman, bahkan pakaian sekalipun. Sehingga saudara-saudara kekasih kami yang mengalami kelemahan tubuh saat ini akan memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Begitupun setiap rencana dan program kaum pria jemaat Poglah Heroi. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati, sehingga apa yang kami rencanakan demi bertumbuhnya persekutuan ini boleh tercipta kerukunan dan kedamaian. Seia sekata di dalam bahu-membahu untuk melayani Engkau di mana Tuhan memakai kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan kembali ke tengah-tengah rumah tangga kami, Tuhan. Tuhan tolong pimpin dan tuntun kami masing-masing. Tibakan kami dengan selamat sejahtera. Dan bagi kami yang beribadah di rumah masing-masing, biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati kami sekalian bersama dengan keluarga. Ampuni segala dosa dan salah kami, Tuhan. Sendengkan telinga-Mu mendengarkan doa syafaat kami yang kami sudah sampaikan kepada-Mu, tidak dengan nama lain, hanya dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Mukhalis dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kaum pria yang sama-sama dikasih Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 188. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba rumah Bapa surga yang bakar. Dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba
tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Yang sama-sama dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita. Kita terima berkat Tuhan sebagai jaminan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta tuntunan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah persekutuan Kompuria malam hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai.